Mari kita mulai dengan satu pertanyaan tajam. Apakah mungkin Amerika bisa melarikan diri dari utang 37 triliun dolar hanya dengan satu trik finansial yang dibungkus teknologi kripto? Pertanyaan ini bukan datang dari teori gila di forum internet gelap. Tidak, ini datang dari Anton Kobiakov, penasihat ekonomi senior Vladimir Putin selama lebih dari satu dekade. Ya, orang dalam lingkaran Putin. Dan dia baru-baru ini mengklaim bahwa Amerika sedang menyiapkan skenario paling licik, memindahkan utang nasionalnya ke dalam awan kripto, lalu secara diam-diam mendevaluasinya. Terjemahan kasarnya, dunia harus ikut menanggung bebannya, sementara Washington tepuk tangan. Kobiakov bilang, Amerika sedang menulis ulang aturan emas dan kripto. Tujuan akhirnya? Menjerat seluruh dunia dalam awan kripto itu. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah murahan, tapi jangan buru-buru tertawa. Sebab jika kita menoleh ke sejarah, Amerika memang punya tradisi unik. Setiap kali terjepit utang, mereka selalu menemukan cara ajaib untuk mendevaluasi nilai dolar. Dan entah kebetulan atau tidak, setiap kali dunia yang bayar harganya. Mari kita buka kembali lembaran sejarah. Tahun 1933, Presiden Roosevelt mengeluarkan Perintah Eksekutif 6102. Apa isinya? Simple, semua emas milik warga Amerika disita. Nilai emas kala itu ditetapkan 20,67 dolar per on. Setelah emas terkumpul, pemerintah menilai ulang harga emas menjadi 35 dolar per on. Artinya, boom, dalam semalam, nilai tabungan rakyat terpotong 69%. Bayangkan Anda punya 100 dolar, besoknya hanya bernilai 31 dolar. Tapi bagi pemerintah, utang mereka mendadak jadi lebih murah dibayar. Satu tanda tangan dan rakyat Amerika yang menanggung. Fast forward ke 1971. Presiden Nixon menutup jendela emas, alias menghapus keterikatan dolar dengan emas. Dunia merasa ditipu. Dolar yang tadinya bisa ditukar emas, kini hanya jadi selembar kertas dengan janji kosong. Sejak saat itu, dolar kehilangan 96% daya belinya. Luar biasa bukan? Mata uang cadangan dunia, tapi nilainya merosot habis-habisan, dan dunia tetap dipaksa menggunakannya. Lalu tahun 1985, ada perjanjian Plaza. 5 negara besar sepakat untuk mendevaluasi dolar 25% dalam 2 tahun. Semua demi menyelamatkan keseimbangan global versi Washington. Lagi-lagi, satu keputusan elit membuat triliunan dolar melayang dari nilai sebenarnya. Jadi apakah ide Kobiakov tentang Amerika yang akan reset utang 37 triliun dolar itu mustahil? Sama sekali tidak. Faktanya, pola ini sudah terjadi berkali-kali. Hanya saja, kali ini medianya bukan emas atau dolar kertas, tapi koin stabil alias stablecoin. Dan disinilah letak jenius licik Amerika. Rusia salah sangka. Mereka kira Amerika akan seenaknya mencetak koin stabil seperti mencetak dolar kertas. Padahal tidak begitu. Stablecoin seperti USDT, Tether, atau USDC, Circle, hanya bisa diterbitkan jika ada dolar nyata atau aset cadangan di belakangnya. Jadi tidak bisa asal cetak. Tapi, ada plot twist. Undang-undang jenius yang baru disahkan di Amerika mewajibkan setiap stablecoin didukung oleh obligasi pemerintah Amerika atau tunai. Tidak ada pengecualian. Artinya, setiap orang di dunia yang membeli stablecoin, entah itu orang Argentina yang ingin lari dari inflasi, atau pengusaha Turki yang ingin menyelamatkan bisnisnya, secara tidak sadar sedang membeli utang Amerika. Brilliant atau jahat? Silakan Anda putuskan. Mari kita lihat datanya. Saat ini Tether memegang sekitar 127 miliar dolar dalam obligasi Amerika. Circle memegang 55 miliar dolar. Jika digabung, stablecoin sudah menjadi salah satu pemegang utang Amerika terbesar di dunia, lebih besar dari Jerman atau Korea Selatan. Dan prediksi Menteri Keuangan Trump, Scott Bessent, memperkirakan stablecoin bisa mencapai 3,7 triliun dolar pada tahun 2030. Dengan kata lain, stablecoin akan menjadi mesin permanen pembelian obligasi Amerika. Dunia membeli kripto, Washington dapat dana segar. Sempurna. Namun mari kita gali lebih dalam.
Dari mana datangnya semua dolar yang menopang stablecoin itu? Jawabannya mengejutkan, dari cadangan bank yang selama ini dibekukan di Federal Reserve. Sejak krisis 2008, bank-bank Amerika punya sekitar 3,2 triliun dolar cadangan berlebih yang disimpan di Fed. Uang itu diam, steril, tidak boleh masuk ke perekonomian karena bisa picu inflasi. Tapi dengan undang-undang baru, cadangan steril itu bisa digunakan sebagai jaminan stablecoin. Artinya, uang mati senilai triliunan dolar mendadak dihidupkan kembali. Bukan uang baru, tapi uang lama yang akhirnya dilepas ke pasar. Dampaknya, harga naik, daya beli dolar jatuh, dan boom, utang 37 triliun dolar terdevaluasi. Washington tidak perlu bayar, tidak perlu gagal bayar, mereka cukup melemahkan dolar, dan semua orang yang pegang dolar ikut menanggung kerugiannya. Kedengarannya familiar? Ya, ini sama persis dengan skenario Roosevelt, Nixon, hingga Plaza Accord, hanya dibungkus lebih modern. Bedanya, kali ini mereka tidak perlu repot menjarah emas atau menipu sekutu. Dunia sendirilah yang sukarela membeli stablecoin dan otomatis membiayai utang Amerika. Ironi, dunia jadi penyelamat, Amerika jadi penikmat. Mari kita periksa dampaknya. Harga-harga sudah mulai menggila. Sejak 2020, pasokan uang Amerika M2 naik 40% hanya dalam 4 tahun. Harga rumah melonjak 50%, asuransi properti 70%, harga bahan pokok 30%, emas naik 35%, dan Bitcoin terbang lebih dari 250%. Semua ini bukan inflasi biasa. Ini devaluasi dolar yang nyata. Tabungan Anda, gaji Anda, nilainya perlahan terkikis. Tapi di sisi lain, beban utang Amerika menyusut dengan sendirinya. Trik klasik, hasil maksimal. Dan dunia melihat, China sudah mengurangi kepemilikan obligasi Amerika dari 1 triliun dolar jadi hanya 756 miliar dolar. Jepang juga ikut menjual. Porsi kepemilikan asing atas utang Amerika jatuh dari 34% menjadi 23%. Semua orang mulai sadar permainan ini. Tidak heran bank sentral di seluruh dunia berbondong-bondong membeli emas. Polandia, Republik Ceko, Turki, bahkan Cina menimbun ratusan ton emas. Harga emas pun pecah rekor ke 3.777 dolar per on. Mereka tidak bodoh, mereka tahu riset sedang berjalan. Mereka tidak mau jadi korban terakhir yang pegang dolar kertas ketika nilainya jatuh. Tapi bagaimana dengan Bitcoin? Banyak yang berharap Amerika akan membangun cadangan Bitcoin strategis, seperti emas digital. Namun Menteri Keuangan Scott Bessent menegaskan, tidak ada uang pajak untuk Bitcoin. Jadi jangan berharap Washington terang-terangan membeli Bitcoin. Tapi pola klasiknya tetap sama, sektor swasta duluan. Perusahaan seperti MicroStrategy, Marathon, dan ETF Bitcoin diam-diam sudah membangun cadangan. Pemerintah tinggal menunggu saat tepat untuk masuk. Jadi mungkin bukan cadangan Bitcoin negara, tapi lebih halus, lebih tersamar, tapi tetap dengan hasil akhir yang sama. Dan mari kita tarik kesimpulan. Apakah Kobiakov benar? Ya, sebagian besar benar. Amerika memang akan mendevaluasi utangnya. Tapi bukan dengan mencetak koin stabil sembarangan, melainkan dengan mekanisme lebih halus, mengaktifkan cadangan steril 3,2 triliun dolar, menciptakan permintaan obligasi permanen lewat stablecoin, lalu mengekspor inflasi ke seluruh dunia. Dunia membeli stablecoin, dunia sekaligus membeli utang Amerika. Dan ketika dolar jatuh nilainya, utang 37 triliun dolar ikut tergerus. Washington bebas, dunia merana. Pertanyaan terakhir, kapan ini semua benar-benar meledak? Banyak pejabat bilang sekitar 2030. Tapi dengan laju pertumbuhan stablecoin 32% hanya dalam 7 bulan terakhir, target 3,7 triliun dolar bisa tercapai jauh lebih cepat, mungkin 2027. Sementara itu, emas terus menanjak, bank sentral terus membeli, dan dolar terus kehilangan nilai. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sederhana, tapi pahit. Jangan simpan kekayaan Anda dalam dolar kertas atau obligasi.
Bank sentral dunia sendiri tidak lagi percaya pada dolar. Mereka lari ke emas, Bitcoin, aset keras, mineral, dan real estate. Jika bank sentral, lembaga paling konservatif di dunia, saja tidak percaya dolar, kenapa Anda harus percaya? Belajarlah dari sejarah. Setiap kali Amerika riset, rakyat dunia yang jadi korban. Pertanyaannya, apakah Anda akan jadi penonton atau korban berikutnya? Karena pada akhirnya, riset ini bukan sekadar teori konspirasi. Ini proses nyata yang sudah berjalan. Genius Act sudah jadi hukum. Cadangan steril sudah siap dilepas. Stablecoin tumbuh pesat. Dan Washington tersenyum puas. Dunia sedang memegang kantong kosong. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten lain seputar geopolitik, teknologi, dan krisis global. Dan seperti biasa, kalau kamu pikir video ini penting dan membuka wawasan baru, jangan cuma disimpan sendiri. Bagikan, biar makin banyak yang melek. Terima kasih. Sampai jumpa di halaman berikutnya.